Suatu teori ilmiah menyebutkan bahwa pada suatu masa, kutub selatan atau Antartika itu dulunya bukan kawasan es dan menjadi rumah bagi suatu peradaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 96, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Antartika merupakan dataran tinggi terbesar di dunia. Dataran tinggi Antartika terdiri dari lapisan es dengan ketinggian rata-rata 9.800 kaki. Dan pusat dataran tinggi Antartika memiliki cuaca paling ekstrim di bawah 0 derajat Celcius. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada masa akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ketika Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun dapat mengalahkannya, maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke gunung Tur. Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati danau Tabariyah. Mereka meminum airnya. Lalu orang-orang yang belakang mereka berkata, di danau ini dulu pernah ada airnya. Nabi Isa dan para sahabat muslimin dikepung, sehingga pada saat itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar milik salah seorang dari kalian. Kemudian Nabi Isa dan para muslimin berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengutus ulat-ulat pada leher-leher Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mereka semua mati, bagaikan satu jiwa yang mati. Kemudian Nabi Isa dan para sahabat muslimin turun dari gunung ke bumi. Dan ternyata mereka mendapati bangkai Ya'juj dan Ma'juj dengan bau busuk. Selanjutnya Nabi Isa dan para muslimin berdoa kepada Allah. Maka Allah mengutus burung yang lehernya bagaikan unta untuk memanggil dan melempar bangkai-bangkai tersebut kemana saja sesuai kehendak Allah. Dari kesimpulan di atas menyimpulkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar di saat Nabi Isa sudah turun ke bumi di akhir zaman. Perbandingan Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia seperti kita adalah 1:999. Apakah mungkin penduduk dengan jumlah sangat banyak tersebut sama sekali tidak diketahui oleh manusia modern saat ini? Itu berarti Ya'juj dan Ma'juj berada di tempat yang sangat tersembunyi yang tidak bisa dijamah manusia saat ini. Bukti bahwa Ya'juj dan Ma'juj belum keluar saat ini. Pertama, perbandingan jumlah 1:999. Kita mengetahui jumlah penduduk seluruh dunia sekarang 7,8 miliar. Itu berarti hanya 7,8 juta yang bukan Ya'juj dan Ma'juj. Seterusnya 7 miliar lebih adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dengan perbandingan yang sangat besar tersebut, apabila Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar saat ini, bisa-bisa kita sendiri adalah Ya'juj dan Ma'juj. Bukti perbandingan inilah yang membuat Ya'juj dan Ma'juj belum keluar saat ini. 2. Apabila Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, maka mereka akan datang dari tempat yang tinggi dan meminum air danau Tabariyah sampai habis.
dan membunuh semua orang untuk menguasai seluruh dunia, dan hanya mengisahkan Nabi Isa alaihissalam dengan beberapa kaum muslimin saja. 3. Apabila Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, maka Nabi Isa alaihissalam juga sudah diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang. 4. Turunnya Nabi Isa ke bumi setelah Dajjal keluar dan membuat fitnah di seluruh dunia. 5. Banyak ulama berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj keluar setelah Dajjal. Dengan jumlah banyak tersebut, ini membuktikan Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung di tempat tersembunyi di dunia ini. Inilah yang menyebabkan banyak orang percaya tembok Ya'juj dan Ma'juj ada di Antartika. Tembok itu tertutup es. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa naik ke atas tembok karena mereka akan mati membeku. Oleh karena itu, mereka setiap hari bekerja untuk melubangi atau menghancurkan tembok sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Apa kalian tahu? Selama ini Antartika hanya dapat dieksplorasi kurang lebih hanya 2%-nya saja, karena suhu di sana bisa mencapai minus 89 derajat. Ini memungkinkan ya sobat, Antartika menjadi tempat terkurungnya Ya'juj dan Ma'juj. Antartika tereksplorasi hanya 2% saja. Dari 2% tersebut, banyak peneliti yang menemukan tanda-tanda kehidupan di bawah es Antartika. Peneliti menemukan danau di bawah es Antartika, dan setelah melakukan pengeboran, di setetes air danau tersebut terdapat 10.000 sel bakteri. Masih belum jelas mengapa makhluk darat tersebut bisa sampai di sana. Apa dan siapa yang berada di bawah es Antartika tersebut? Inilah misteri Antartika. Ini hanya kesimpulan-kesimpulan manusia saja yang tidak tahu kebenarannya. Pada hakikatnya, di mana, siapa, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj hanya Allah yang maha mengetahuinya dan maha benar.